Cara membuka blokade itu semuanya harus simultan. Harus militer, harus diplomasi, harus tekanan ekonomi, harus juga dengan tekanan boykot, dan juga harus dengan aksi non-violence. Nggak bisa cuma satu, kemudian kita anggap satu-satunya cara. Itu sesuatu yang keliru, teman-teman sekalian. Pertama gini, teman-teman sekalian, jangan sampai isunya jadi bergeser. Dari Gaza menjadi kami, itu adalah sesuatu yang keliru. Karena sejak awal kami bergerak ini untuk membuka blokade terhadap kampung halaman Nusantara, yaitu Gaza. Bukan sama sekali untuk menjadikan diri kami pahlawan, bukan sama sekali untuk mengambil simpati. Dan ini juga yang ditekankan oleh para steering komite. Ada Mas Tiago, ada Mbak Greta, Mas Yusuf Omar, Mbak Melani, dan lain-lain sebagainya. Mereka semua menekankan bahwa jangan sampai kita mengambil piala pahlawan itu. Dan saya melihat sindrom ini mulai terlihat di Indonesia. Bukan kami para delegasi, tapi teman-teman yang mulai mengglorifikasi perjalanan ini sebagai satu-satunya cara untuk membuka blokade. Kami pada saat pelatihan sudah disampaikan dan kami semua sepakat bahwa cara membuka blokade itu semuanya harus simultan. Harus militer, harus diplomasi, harus tekanan ekonomi, harus juga dengan tekanan boykot, dan juga harus dengan aksi non-violence. Nggak bisa cuma satu, kemudian kita anggap satu-satunya cara. Itu sesuatu yang keliru, teman-teman sekalian. Nah, kemudian ya saya di sini juga menggarisbawahi bahwa kami tidak mundur. Kami akan menggunakan berbagai cara dari Indonesia, dan bahkan insya Allah di waktu yang dekat kami di bawah pimpinan Ustadz Hussein dan saudara Ustadz Hussein, yaitu Ustadz Nadir yang juga berasal dari Gaza, asli Kadang Malaysia, cuma tinggal di Gaza, akan mengadakan insya Allah aksi berikutnya yang jauh lebih besar dengan persiapan jauh lebih kuat dari Sumut Flotila Nusantara, dari Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, dan kami juga akan mengajak teman-teman kami dari Jepang dan Korea yang selalu aksi selama 2 tahun ini untuk mendukung Gaza, untuk berlayar dari Nusantara. Nanti akan kita pusatkan mungkin di Aceh, kemudian sandar sebentar di Thailand, mungkin kita akan berlayar ke Madagaskar atau ke ini dulu ya, ke Maladewa. Dari Maladewa kita belok ke Yaman, dari Yaman menembus ke terusan Suez. Nanti kita lihat rute kita akan menjadi bagaimana dengan persiapan lebih matang, dan tetap bintang utama dalam aksi kita kali ini bukan kami, tapi Gaza. Itu yang lebih penting dari ini semua. Dan pemilihan pelabuhan, kenapa di Bizart, kenapa di Tunisia, bukan di negeri-negeri yang lain? Kalau untuk teman-teman ingat, aksi ini sebetulnya gabungan dari 2 aksi besar. Freedom Flotilla yang diinisiasi oleh saudara-saudara kita di Eropa, dan Sumut yang diinisiasi oleh kawan-kawan kita di Afrika Utara. Flotilla menggunakan kapal, Sumut menggunakan aksi darat, menggunakan truk menembus blokade antara Mesir dan Israel untuk menembus Gaza. Kemudian aksi ini digabungkan, terjadilah kumpulan massa yang luar biasa besar di sini. Bahkan kita ngantri dari sekitar 3.000 orang ya. 3.000 orang aksi menandatangani formulir untuk masuk ke dalam aksi ini, tersaring menjadi kurang lebih sekitar 300. Dari 300 karena kapalnya tidak kuat dan lain sebagainya, karena ada yang sudah sakit kondisinya dan lain sebagainya, disaring lagi jadi 200, disaring lagi jadi 50, terus disaring, dan akhirnya kami memutuskan udah kita semua tarik mundur saja karena dari panitia belum bisa mengakomodasi semuanya. Nah, itu yang paling penting, teman-teman sekalian. Jadi bukan mundur, dan saya juga menyesalkan yang mengatakan mundur dan lain sebagainya juga bukan orang-orang yang biasa ada dalam sistem gerakan kepalestinaan. Ingat, gerakan kepalestinaan kita pasca Tufanul Aqsa ini jauh lebih baik, apalagi dengan kepulangan Ustadz Hussein ke Indonesia. Jauh lebih tersistem, jauh lebih terstruktur, nggak ada lagi isu-isu liar yang muncul gitu loh. Semuanya tersistem, kita ada dalam satu grup WhatsApp yang sama, kita ada dalam satu grup Telegram yang sama. Kalau ada apa-apa kita saling mengabari, Sat bener nggak ini, Sat bener nggak ini. Dan kami menyesalkan ada orang-orang yang tidak ikut ke sini, atau dia memang tidak ada dalam lingkungan gerakan kepalestinaan dan dia mengambil kesimpulan sendiri. Apalagi saya lihat di Tris, Ustadz, mereka membayangkan, oh sampai kapan nih main pahlawan-pahlawanannya. Dari awal, bahkan pada saat kita berangkat, kita lihat main pahlawan-pahlawanan ini sampai sejauh mana. Dia tidak paham bahwa ini semua tentang membuka blokade. Dia tidak paham bahwa ini semua tentang kerja-kerja jamaah yang terorganisir. Bahwa ini semua tentang kerja-kerja yang ukuran keberhasilannya itu jelas. Bukan kita masuk Gaza, mau mati, mau hidup, nyampe aja dulu. Nggak gitu. Itu namanya bukan bergerak, tapi itu namanya konyol.